Saya pernah praktekkan itu saat saya dirawat di rumah sakit pada penyakit yang kata dokter, Allah, ini sulit, butuh waktu. Tapi malam saya bangun, saya tayamum, saya minta kepada Allah, di antaranya saya bacakan itu, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Ustaz, ya. Ibu saya pernah bermimpi, di dalam mimpinya tersebut ibu saya bertemu anak kecil. Lalu anak kecil itu berkata, "Ibu, saya juga anakmu." Setelah itu ibu saya membuat rumah kecil dari kayu dengan tujuan berbagai tempat sebagai tempat tinggalnya. Selain tempat tinggal juga diberikan perlengkapan seperti sandal, baju, celana dan lain-lain. Pertanyaan, apakah itu jin Ustaz? Apakah ini musyrik? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya, mimpi itu datang berapa kali? Berkali-kali. Kalau cuma sekali, jangan juga dianggap dulu. Ya, mimpi sekali itu mungkin juga ada gambaran, mungkin setan yang datang dalam mimpi, mungkin jin yang datang dalam mimpi. Karena kita tidur, setan tidak tidur. Makanya kita berlindung kepada yang tidak pernah ngantuk. Tuh ya, kita tidur, setan tidak tidur. Makanya setan datang lewat tidur. Karena itu kita berlindung kepada Allah yang tidak mengantuk. Setan tidak tidur, tapi masih ngantuk. Masih mungkin ngantuk. Ya, tapi Allah tak pernah tidur, ngantuk pun tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhu sinatun wala. Makanya setan pernah ngasih bocoran kepada sahabat Abu Hurairah. Apa bocorannya? Abu Hurairah diminta menjaga harta tertentu. Ketika diminta jaga, datang kemudian seorang mau ngambil nyuri, ketahuan, ditangkap. Ya, aku tangkap kamu, aku laporkan kepada Nabi. Kata orang itu, jangan tangkap saya, tolong, saya ini orang fakir butuh. Iba dia tinggalkan. Menghadap Nabi besoknya. Kata Nabi, dia bohong, malam ini datang lagi. Kata Abu Hurairah, saya tangkap malam ini. Begitu betul malam itu datang, iba lagi. Aduh tolong saya, iba lagi. Datang lagi pada Nabi besoknya. Ya Rasulullah, tapi dia fakir, dia bohong, malam ini datang lagi. Baiklah, malam ini nggak akan aku biarkan. Bilang apapun aku tangkap. Begitu malamnya datang lagi, langsung ditangkap. Kamu jangan bicara apapun, aku tangkap kamu sekarang. Sebentar. Jangan tangkap aku dulu. Aku berikan sebagai gantinya satu bacaan yang kalau dibaca, setan akan menjauhimu. Kau lempar dia dengan itu, dia akan menjauhimu. Gratifikasi. Bengong kan? Bingung. Ya, bukan gak mau nangkap. Karena saking sedang bengong begini, dibacakanlah. Kalau ada setan, lempar, bacakan dia dengan ayat kursi. Jadi setan sendiri mengakui kalau dibaca ayat kursi, dia pergi. Kenapa? Karena dia datang lewat tidur, sedangkan Allah tidak mengantuk apalagi tidur. Makanya setiap akan tidur, disunnahkan salah satu membaca ayat kursi. Tapi kan setan sekarang lebih cerdas, Ustaz. Nggak cukup dilempar dengan ayatnya, cukup lempar dengan kursinya sekalian. Ya, baca Mu'awwadhatul Thalath. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi kalau dia datang lagi misalnya, aku anakmu, datang lagi seperti itu, sekali, dua kali, tiga kali, runtut, ingat-ingat. Ada nggak kejadian-kejadian dulu? Kan? Yang mungkin terkait dengan kejadian, tiba-tiba ada yang mengata anak dan sebagainya. Atau ada yang minta tolong dan sebagainya. Jangan kemudian disikapi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya. Ya, misal, ini bikin rumah-rumahan, rumah kecil misalnya. Rumah kecil, siapa yang mau ngisi? Datang nggak anaknya di situ? Ya, ada nggak orangnya? Dan sebagainya. Justru ketika itu dibuat perlengkapan-perlengkapan yang tidak digunakan manusia, maka jin yang masuk ke dalamnya. Ya, jin yang masuk ke dalam. Hati-hati kalau jin sudah masuk dan sudah hadir di lingkungan, dia nggak mau tinggalkan tuh. Ya, kecuali kita sendiri yang kemudian menggugurkan itu, kemudian menghilangkannya, mengembalikannya. Gampang kalau Anda mendekat kepada Allah, dengan sendirinya setan nggak punya kekuasaan. Ya, awas. Dia tidak punya kekuasaan. Inna waliyuhu. Adapun kekuasaan setan itu kepada orang-orang yang jauh dari Allah dan dia berbuat banyak maksiat. Tapi saya yakin kalau tadi diikuti yang tadi ini, dengan sendirinya akan hilang insyaallah. Terakhir. Maaf Ustaz, saya maafkan. Karena pertanyaan saya banyak, Ustaz bersedia menjawab pertanyaan saya melalui email jika pertanyaan saya tidak terbaca di pertemuan kali ini. Baik. Ustaz, bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh dari penyakit yang pernah dideritanya? Jawabannya, Allah sembuhkan, sembuh. Baik, ayah Anda sedang sakit, ya, ginjal stadium 5 sehingga dokter memvonis harus cuci darah 2 kali seminggu seumur hidup. Semoga Ustaz, ya kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan terbaik, semoga Allah berikan segala kemuliaan dan diberikan segala hikmah di balik penyakit. Pertama begini, sakit itu ujian.
Ada salah seorang ibu sakit. Ini proses mirip-mirip, bahkan lebih parah daripada ini. Kemudian saat sakit itu terlihat pesimis, putus asa, kok saya gitu kan, sebagainya. Jadi undanglah saya datang, ngobrol. Saya bilang, Bu, berbahagialah ibu yang dipilih, bukan orang lain. Kok bisa, Ustaz? Karena tidak semua sakit itu jadi buruk. Tidak semua sakit itu tanda dari keburukan. Maksudnya, Ustaz, bukankah Nabi Ayub itu sakit? Bahkan lebih parah penyakitnya daripada ibu. Nabi Ayub salah apa sama Allah sampai sakit? Nabi Ayub punya dosa apa? Jadi tidak semua sakit melekat dengan dosa. Ada sebagian sakit itu bagian dari dosa, sehingga dipaksa kita menyebut nama Allah. Ya, makanya orang sakit itu banyak kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah, karena saat sakit banyak ibadah, banyak istighfar. Maka saya katakan pertama, Bu, berbahagialah karena bagian dari sakit itu satu wasilah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka Masya Allah, ibu yang diberikan sakit, bukan saya, bukan yang lain, boleh jadi ada cinta Allah yang berkeinginan menggugurkan dosa-dosa ibu. Satu. Yang kedua, ada petunjuk dalam Al-Quran, justru dalam sakit itu bisa mengembalikan semua keindahan-keindahan hidup yang boleh jadi setelah sembuh akan berlipat lebih daripada sebelumnya. Maka saya contohkan Nabi Ayub. Teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, kisahnya ada di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Perhatikan baik-baik. Ayub orang kaya. Istrinya cantik, baik, setia, punya anak 12. Kaya, Masya Allah, punya kedudukan, keluarga bagus, anak 12. Jalan bertahun-tahun. Satu ketika, setan menggoda. Gak pernah surut, ibadah luar biasa. Minta kepada Allah untuk menggoda Ayub alaihissalam lewat 3 kondisi. 1, kejadian pertama, minta kepada Allah supaya hartanya dihabiskan semua dalam sehari. Maka dalam sehari habis semua hartanya. Ya, hewan ternaknya mati semua, kebun-kebunnya terbakar semua dalam sehari. Anda kalau kerja sehari, misalnya omset hilang, gaji hilang sehari, kan keluhan luar biasa. Nabi Ayub sehari jatuh fakir, semua hilang. Apakah mengeluh? Tidak. Berkurang ibadah? Tidak, malah makin nambah. Makin penasaran setan, minta lagi kepada Allah. Tapi di sini nanti ada hikmah di ujung, di akhirnya. Maka diuji dengan yang kedua. Apa ujian keduanya? Anaknya semua meninggal. 12 orang meninggal seketika. Ada satu sakit, kita gelisah. Nabi Ayub meninggal semuanya, 12 orang meninggal. Apakah berkurang ibadahnya? Tidak, makin giat dari yang pertama. Terakhir setan minta, ya Allah, uji dengan penyakit. Maka diujilah dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan dirasakan orang setelahnya. Apa yang terjadi? Malah makin tambah. Istrinya pernah berkata begini, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi. Berdoalah minta. Kalau papa berdoa, setidaknya disembuhkan. Apa jawab Ayub? Perhatikan kesolehan Ayub. Berapa lama kita sehat, kita senang, kita kaya, kita bahagia? 20 tahun. Ada yang menyebutkan 70. Berapa lama kita diuji dengan penyakit? 7 tahun gitu ya. Baik. Nanti sajalah kalau sudah 20 tahun, baru aku minta kepada Allah. Aku malu, dulu kita kaya 20 tahun. Sekarang baru fakir 7 tahun sudah mengeluh. Aku malu, dulu kita sehat 20 tahun. Sekarang baru sakit 7 tahun sudah mengeluh. Nanti kalau sakitnya sama dengan sehatnya, fakirnya sama dengan kayanya, baru aku minta kepada Allah. Kalau orang paham dengan sakit itu ada ampunan, dengan kenikmatan dan sebagainya, tentulah Masya Allah kenikmatan di dalamnya. Ada seorang ulama kalau nggak sakit dalam sepekan, dia nangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Aku takut aku punya dosa sepekan ini nggak diampuni oleh Allah. Kenapa aku nggak sakit ya katanya? Ya ada ulama yang mengharapkan sakit karena takut nggak diampuni dosa. Nah yang paling menarik teman-teman sekalian, lalu tibalah kemudian penyakit itu mengganggu beliau ibadah. Di sini rahasianya, di sini saya ajarkan amalannya, boleh praktekkan zikirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan amalannya. Begitu penyakitnya mengganggu beliau untuk ibadah. Wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayub kata Allah. Terjemahkan dengan nahwunya, maftuh, dan saya buka kisah Ayub, ataf kepada sebelumnya. Idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Perhatikan cara bacanya. Ketika di sudah mau masuk asar, saya tutup. Ketika penyakit itu mengganggu ia untuk ibadah, maka mulailah ia berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya, ya Allah, Engkau yang paling sayang kepada aku. Jika yang paling sayang saja tidak menyembuhkanku, kepada siapa lagi aku memohon? Penyakit ini sudah mulai mengganggu aku untuk ibadah.
Ada rumus kata para ulama di sini, kalau Bapak Ibu diuji dengan penyakit termasuk berat, kata dokter nggak mungkin sembuh, maka bacakan zikir Nabi Ayub ini. Ya. Allahumma anni masaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu ada di Quran surah 21 ayat 83. Bacakan zikirnya. Anni masaniyal dhurru wa anta arhamur rahimin. Pegang yang sakitnya. Minta kepada Allah. Tapi hadirkan janji dalam hati bahwa kalau Anda sembuh sehat, saya akan mulai beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Nabi Ayub zikirnya dibacakan, ya Allah ini penyakit mengganggu saya ibadah. Saat gak mengganggu biasa aja. Tapi saat mulai mengganggu ibadahnya sehingga sulit untuk sholat, sulit ibadah, mulai minta, ya Allah mengganggu saya ibadah nih. Saya nggak bisa khusyuk nih. Maka ketika penyakit disandingkan dengan ibadah, Allah kemudian turunkan rahmatnya, disembuhkan seketika. Buka ayat 84-nya. Fastajabna. Fastajabna lahu. Kami jawab langsung doanya. Fakashafna ma bihi min dhurrin. Kami hilangkan semua sakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Maka kami kembalikan semua anaknya. Jadi begitu Ayub sembuh, dengar semua sekampung. Karena Ayub baik, senang berbagi, maka setiap yang datang bawa makanan, bawa ternak, bawa ini. Jadi kayanya naik 2 kali lipat dari sebelumnya. Setelah itu sembuh, berhubungan lagi dengan istrinya. Setiap berhubungan, hamil, kandung kembar, sampai kembar 12 kali, 24. Anak sebelum 12 jadi 24. Nah, yang paling menarik saya akhiri, wa dzikra lil abidin. Kata Allah, ini pengingat bagi hamba-hambaku di masa depan yang punya keadaan yang sama dengan Ayub. Kalau sakit seperti Ayub, dia amalkan zikir Ayub, aku akan sembuhkan seperti aku sembuhkan Ayub alaihissalam. Bacakan zikir itu dengan niat ibadah kepada Allah dan berjanjilah untuk lebih mendekat kepada Allah, niscaya Allah sembuhkan. Saya pernah praktekkan itu saat saya dirawat di rumah sakit pada penyakit yang kata dokter, Allah, ini sulit, butuh waktu. Tapi malam saya bangun, saya tayamum, saya minta kepada Allah. Di antaranya saya bacakan itu, besoknya terjadi sesuatu yang luar biasa. Hari pertama dokternya manggil, apa yang dirasakan Dek? Adek. Hari kedua panggil Mas. Mas bagaimana perkembangan? Hari ketiga panggil Bapak. Karena tahu saya udah punya anak. Bagaimana Pak katanya? Hari keempat, biasa visit jam 11, datang jam 7. Ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ternyata dokter tadi. Kok bisa begini katanya Ustaz? Panggil Ustaz. Adek, Mas, Bapak, Ustaz dari keempat. Bapaknya cari info dulu. Harusnya ini belum naik darahnya, harusnya masih begini. Kok bisa katanya? Saya juga kesehatannya begini-begini. Jadi Ustaz itu kita hari itu. Tiba-tiba datang pasien lain naik ke atas. Saya pasiennya Ustaz yang sama dokternya dengan Ustaz. Kenapa Bu? Ini anak saya sulit katanya nggak sembuh-sembuh. Terus kenapa ke sini? Ya saya ketemu dokternya katanya. Suruh ke saya. Ke atas nanti. Saya bilang ya sudah, bacakan saja. Yang baca siapa? Anaknya. Ya bukan ibu anaknya. Itulah anak saya susah Pak. Ya silahkan aja kalau mau sampai berapa lama di sini. Dibacakan. Tiba kemudian saya akhiri datang lagi satu orang. Tangga. Ustaz. Ya Pak. Ini mohon. Masih kertas. Ini apa Pak? Itu di kertas tuh anak saya 2 orang perempuan. Besok mau ujian. Maksudnya apa? Ustaz kan sakit. Doa orang sakit cepat dijawab. Tolong doakan anak saya.